kebijakan kuartir cabang Gerakan Pramuka Pacitan yang akan disampaikan oleh beliau Kakak Misman. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kak Bindro selaku Kakuaran Wakil Ranting Tulaan dan para anggota adalah ranting Wakil Ranting Tulaan. Yang saya hormati Kak Gunawan selaku Kamabikus Wakil Kamabikus SMP 2 Tulaan. Kak Rahmat ini selaku andalan ranting dan pengawas madrasah Kecamatan Tulaan, serta kakak-kakak, para operator, para pembina gugus depan sekuartir ranting Tulaan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami bisa bersilaturahim dengan kakak-kakak semua di kuartir ranting Tulaan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini semua berkat limpahan rahmat kesehatan, rahmat ma'unah yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita kondisinya sehat, kelihatan wajahnya ceria, gembira. Nah, ini menandakan kalau kakak-kakak semuanya datang ke sini dengan tidak terpaksa. Ini karena limpahan rahmat dari Allah. Oleh karena itu patut kiranya kalau kita sekali lagi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakak yang kami hormati, sebelum saya lebih lanjut menyampaikan apa yang menjadi amanah dari kuartir cabang, perkenalkan bahwa saya mewakili dari kuartir cabang untuk hadir bersama kakak-kakak semuanya dalam rangka optimalisasi SIPA. Perkenalkan, kalau saya sehari-hari ini di kuartir cabang sebagai sekretaris. Kalau tadi Kak Kuaran menyampaikan Kapusdik, ya memang di kuartir cabang itu ada lembaga pendidikan dan pelatihan yang mengurusi masalah pendidikan di kuartir cabang. Nah, kebetulan saya juga sebagai kepala pusdik di Pacitan. Namun pada saat hari ini karena kita bersama-sama dalam rangka optimalisasi SIPA, ini adalah di bagian kuartir cabang dan saya selaku sekretaris ini ditugaskan untuk hadir di sini. Sebetulnya Kak Sujarwo selaku pengurus atau ketua kuartir cabang bersedia hadir, namun hari ini kita mohon doanya agar putra dari Kak Sujarwo kemarin ini kan anak kecil ya, main-main waktu di TPA, kemudian ininya ini kok ada patah tulang, sehingga hari ini operasi di Kalimasuk. Mudah-mudahan dengan doa panjenengan bisa lancar operasinya sehingga bisa lihat. Oke, kakak-kakak yang saya hormati, hari ini optimalisasi ini sebetulnya bagian dari program kerja kuartir cabang
di mana pada tahun ini sudah memasuki tahun yang kelima masa kepengurusan Kuartir Cabang periode 2018-2023. Nah, pada tahun terakhir ini nanti sama dengan yang disampaikan oleh Kak Kuaran, bahwa di tahun 2023 akan diadakan musyawarah ranting. Kalau di ranting, kalau di cabang nanti ada musyawarah kuartir cabang, yang nanti agendanya adalah salah satunya yaitu tentang penerimaan pemilihan ketua kuartir cabang masa periode 5 tahun ke depan. Nah, untuk itu di masa-masa kepengurusan di akhir ini kuartir cabang melaksanakan roadshow. Jadi menggali potensi yang ada di kuartir ranting masing-masing bersamaan dengan optimalisasi operator. Nah, dalam hal kesempatan pada pagi hari ini, izinkan saya akan menyampaikan beberapa kebijakan kuartir cabang yang dalam hal ini masa kebijakan itu sebetulnya sudah 5 tahun yang lalu, namun pada tahun kedua, ketiga, keempat terus dilaksanakan sosialisasi, dan terakhir pada tahun ini kebijakan itu kita implementasikan di gugus depan masing-masing bersamaan dengan optimalisasi SIPA. Oke. Kakak-kakak yang saya hormati, kuartir cabang ini memiliki visi, diantaranya yaitu mengoptimalkan pembentukan karakter dan solusi handal masalah kaum muda Pacitan. Kakak-kakak yang hadir di sini ini merupakan pembina yang memiliki kewenangan untuk memajukan, mendidik, membimbing, dan membina para murid-muridnya atau para kaum muda. Nah, sejalan dengan itu, maka kakak-kakak yang ada di sini, baik operator maupun pembina, karena ini adalah kewajiban dari kakak-kakak semuanya, monggo kita bersama-sama mencarikan solusi, mencarikan terobosan agar visi Gerakan Pramuka di Kuartir Cabang Pacitan ini bisa sukses sejalan dengan misi atau visi Gerakan Pramuka di Indonesia. Nah, dalam mencapai misi ada beberapa misi yang salah satu adalah menciptakan anak-anak remaja Pacitan yang sehat. Seperti itu, itu nanti bisa disampaikan di pertemuan-pertemuan yang lain, karena ini mengingat waktunya sudah lama, sudah tadi pagi. Kasihan kepada nanti yang sudah hadir dari jam 8 tadi, acara optimalisasi biar lebih optimal, maka saya cepatkan saja. Lanjut, Kak. Nah, ini kakak perlu kita dengarkan bersama-sama, ya. Salam Pramuka ini dijawab dengan ucapan salam. Oke. Salam dengan ini 5 jari kita itu kita taruhkan di sini. Jadi salam Pramuka begini dijawab dengan sama salam. Setelah itu dilanjutkan dengan tepuk tangan. Ya, salam Pramuka dilanjutkan dengan tepuk tangan dengan kata-kata Pacitan Amazing. Maaf gini, patuh gini, salam Pramuka dijawab salam. Pacitan Amazing. Jadi menghafal Pacitan Amazing. Amazingnya bukan Pacitan Amazing, bukan turun, tapi Pacitan Amazing, naik. Nah, ini menandakan kalau kita siap. Nah, maknanya kakak-kakak, mengapa kok salam Pramuka? Ini 5 jari itu karena kita selaku Pramuka Pancasila
warga negara Indonesia yang bermoralkan Pancasila, maka kita melakukan 5 sila Pancasila. Dilanjutkan dengan salam tepuk tangan. Prok 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 prok. Ada berapa tepukan kan? Ada berapa tepukan? 13 ya. 13 itu artinya yang 3 itu merupakan kode etik Trisatya. Dan yang 10 itu adalah kode kehormatan dasar dharma. Sehingga salam pramuka dilanjutkan tepuk tangan. Ini adalah kode kehormatan pramuka Indonesia. Kita coba ya. Oke, salam pramuka. Salam. Oke, terima kasih. Luar biasa, masih semangat ya. Jadi pastikan Messi. Wajib dijawab ya. Ada satu yang tidak wajib. Kenapa Kak? Yang tidak wajib dijawab. Kalau panjenengan naik sepeda motor. Nah, kalau naik sepeda motor itu ada salam pramuka, langsung jawab tepuk tangan, wah bahaya. Oke, lanjut kan. Kemudian di kuartir cabang memiliki slogan, yaitu pramuka selalu mulia, pramuka selalu memberi warna, pramuka selalu berbunga-bunga, dan pramuka selalu ceria. Slogan ini kakak perlu kakak dengungkan, perlu kakak sampaikan di setiap ada acara di gugus depan. Jadi mulai dipakai di setiap akhir sambutan. Mungkin kakak-kakak kawabigus, kakak-kakak pembina. Kalau di akhir sambutan cantumkan slogan tadi. Bisa juga ditulis. Seperti ini saya tertarik sekali. Ada tulis-tulisannya. Itu juga di sanggar kakak. Boleh dituliskan slogan-slogan itu. Ini ada slogan kata-kata bijak presiden. Ada ini ruangan pertemuan. Kalau ruang sanggar pramuka, monggo nanti ditambahkan dengan kata-kata itu. Lanjut Kak. Begitu juga dengan logo amazing. Makna dari itu ini bisa tertuang di dalam SK kuartir cabang. Nanti di browsing, ya. Browsing nanti bisa itu apa itu maknanya logo itu. Dan itu sudah di launching oleh Kakuarda. Jadi Ketua Kuartir Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2018 ini hadir di Pendopo Pacitan untuk melonsing logo ini. Nah, ini memiliki kekuatan hukum yang sangat luar biasa. Lanjut Kak. Ini kebijakan kuartir cabang yang perlu kita tanamkan pada pagi hari ini. Yang pertama, pemberdayaan gugus depan. Kakak-kakak, kuartir cabang terus memantau, terus mengajak, terus berbenah melalui kuartir ranting bahwa masing-masing gugus depan ini kita mau membuat Pacitan itu amazing. Gugus depannya harus amazing. Saya melihat di sini ada gugus depan yang hidup, ada kegiatan apa itu namanya Simapur. Ada kegiatan yang lain, ada berbagai pramuka luar biasa. Ini bukti kalau di gugus depan itu harus hidup. Maka kuartir cabang bersama-sama dengan kuartir ranting akan memberdayakan gugus depan. Yang kedua, meningkatkan manajemen satuan dan kuartir. Jadi pengelolaannya ini kita tingkatkan. Kalau dulu pengelolaannya berbasis tulis tangan, mulai saat ini kita sudah mau memberdayakan PDB. Di dalam kurikulum Merdeka itu ada apa kakak? PDB, PBD, pembelajaran berbasis data. Pramuka sama. Kita melaksanakan pengelolaan berbasis data. Sudah waktunya kakak, semua data itu kita entrykan di pakai IT. Sudah waktunya. Nah, begitu juga pada saat ini kita ada namanya SIPA. Ya, sistem pendataan anggota ini pun juga berbasis web. Oleh karena itu peningkatan manajemen satuan dan di satuan itu artinya di gugus depan ya.
Kalau satuan itu artinya gugus depan, kalau kuartir itu ya kuartir cabang dan kuartir ranting. Kemudian yang ketiga, kualitas peserta didik. Monggo, kualitasnya peserta didik kita tingkatkan. Penguatan peran pembina, pamongksaka dan pelatih. Pembina pramuka ini hendaknya nyun sewu. Kita berorientasi. Kuartir cabang memiliki guidance. Pembina ini minimal KMD, pembina minimal KMD. Nah, bagi sekolah-sekolah yang gurunya belum KMD, kita akan menyelenggarakan KMD. Tadi laporan dari Kakuaran akan menyelenggarakan KMD, ya. Alhamdulillah, para kakak-kakak nanti yang belum KMD ada kesempatan untuk mengikuti KMD. Alhamdulillah, terima kasih pada Kuaran, Tulaan, dan Kuaran Adirojo yang akan bersama-sama. Kemudian selanjutnya meningkatkan citra gerakan pramuka melalui kehumasan. Ini yang sering digandrungi anak-anak muda. IG, ya ini kehumasan. Kuaran, Tulaan, IG-nya hidup ya? DKR Pak ya? DKR, ya. DKR. Kakak-kakak semua di gugus depan harus follow. Ya, follow IG-nya Kuaran, biar Kuaran nanti bisa hidup. Tahun yang kemarin, ya, tahun 2021, ini Kuarcap Pacitan mendapatkan pengakuan IG, lomba IG sekeluarga Jawa Timur selama 1 tahun, Januari, Februari sampai Desember. Itu tiap tahun dinilai, tiap bulan ya, dinilai followernya, jumlah anggota, jumlah unggahan, dan selama 1 tahun kuartir cabang Pacitan nomor 1 se-Jawa Timur. Alhamdulillah. Tahun kemarin. Nah, IG itu penting karena sarana untuk mengembangkan. Jadi kegiatan adik-adik, kegiatan pramuka, lomba-lomba di-upload saja. Oke. Mungkin di IG atau mungkin saat ini yang lebih ngetren TikTok. Nah, TikTok. Kalau YouTube mungkin ya sudah banyak, tapi prosesnya mungkin agak sulit. Atau mungkin kalau YouTube apa namanya, audiennya, kalangannya itu mungkin umum. Tapi kalau anak-anak SD, SMP itu sudah mulai ke TikTok. Maka kembangkan TikTok. Ini saya melihat para pembina operator masih berjiwa muda. Ini saya teringat 2015 saya ini di SMA Tulaan. Ya, saya dulu alumni SMA Tulaan. Bukan alumni siswa gitu, tapi dulu pernah ngajar di SMA Tulaan bersama Pak Joko. Alhamdulillah Pak Joko sehat gitu. Nah, itu teman saya, guru saya di SMA Tulaan. Ada murid saya juga, Mbak siapa itu? Sonia, terus apa? Rizka. Nah, ini kan anak-anak muda, para pembina muda yang berjiwa muda harus kita tingkatkan. Lanjut Kak. Target kita ini di gugus depan Pangkalan SD, SMP, SMA. Saya rangkum ya. Pangkalan SD, SMP, SMA minimal 10% ini harus pramuka Garuda. Contoh Kak Gunawan. Ini siswanya berapa Kak Gunawan? SD, SMP? 220. Berarti tahun depan ini ancang-ancang 22 orang ini menjadi pramuka Garuda. Kalau saya lihat ini kan adik-adik yang aktif lebih dari itu nanti ya. Yang mudah-mudahan untuk yang sudah potensinya bagus, banyak, ini tidak hanya 10%, 50% Garuda. Oke, siap. Oke. Garuda itu nggak Kak? Pramuka untuk siaga itu kan ada nanti saya jelaskan aja lah. Garuda itu artinya pramuka yang lebih tinggi pangkatnya. Jadi kalau yang tentara itu jenderal pramuka itu Garuda. Oke. Terus lanjut untuk pangkalan SD, SMP
selain 10% pramuka Garuda, 1 orang pramuka teladan. Pramuka Garuda ini produk dari kuartir cabang. Jadi prosesnya di gugus depan, kemudian diusulkan di kuartir cabang, akan dikukuhkan di kuartir cabang. Tapi untuk pramuka teladan ini adalah nasional. Maka target kita 1 orang di masing-masing gugus depan. Mudah-mudahan tercapai. Lanjut. Pembinanya minimal mahir dasar. Beberapa waktu yang lalu sudah ada mahir dasar. Kita lanjutkan lagi nanti. Okay? 2 orang mahir lanjutan di gugus depan. Alhamdulillah sudah jalan. Lanjut Kak. Nah ini Kak untuk SD kelas 1. Kakak-kakak SD kelas 1 ini sudah siaga mula. Kelas 1 ini saat ini kan sudah semester 1 ya. Bagi yang belum dilantik siaga, monggo masih ada waktu 4 bulan ke depan. Sampai mau naik kelas 2 ini sudah dilantik menjadi siaga mula. Siaga itu ada 3 Kakak. Siaga mula, bantu, tata. Nah siaga mula kelas 1, kelas 2 semester 1 siaga bantu dan SKK syarat kecakapan khusus. Kemudian kelas 2 semester 2 siaga tata. Kelas 3 Garuda. Kelas 3 semester 2 teladan. Pertanyaannya, ini program dari kuartir cabang. Realitanya seperti apa? Andaikan di sekolah kakak-kakak saat ini yang semester kelas 10 belum siaga, belum mula, ada waktu monggo untuk mula. Kelas 2 bagi yang belum bantu, ada di SD itu begini Kak, jangankan mula, jangankan bantu, latihan loh kelas siaga angel, Kakak seperti itu. Nah maka ada waktu Kakak setelah SIPA ini kakak di sekolah, kembali ke sekolah, memiliki niatan bismillah saya harus menyelenggarakan pramuka siaga. Ngerti nggih? Nah yang kelas 3 ini harus Garuda. Jangan mula bantu tata. Kalau Garuda ya mula bantu tata belum. Nah masa ada waktu Kak yang kelas 3 hari ini, monggo segera digenjot. Besok kelas 1, 2, 3 latihan bareng. Yang kelas 2 segera ke bantu. Kelas 3 segera ke tata. Biar Agustus depan langsung Garuda. Itu strategi nih kelas SD. Lanjut Kak. Sekarang kelas 6, kelas 4. SD kelas 4 penggalang ramu. Kelas 5 penggalang rakit dan SKK. Kelas 6 off. Kenapa off itu? Artinya kelas 6 itu sudah selesai, ramu rakit sudah selesai. Kelas 6. Kemudian untuk SMP kelas 7. Saat ini kelas 7 kan sudah 1 semester. Berarti sudah kondisinya sudah penggalang ramu rakit bawaan dari SD. Jadi yang kelas 1 SMP ini kondisinya sudah penggalang ramu rakit bawaan dari SD. Nah pertanyaan, sing SMP lah, di SD lurung pernah belas. Gak saiki SMP kelas 1 wis kon rakit. Gak piye? Ada strateginya Kakak. Di situ kelas 7 SKK, maka bagi yang belum ramu rakit ada kesempatan untuk ramu rakit dengan catatan jika SD-nya belum. Kalau SD-nya sudah ramu, maka di SMP yo jangan dikembalikan ke ramu lagi. SMP memulai bagi yang belum, bagi yang sudah lanjut.
Kelas 7 sama, sudah kerak. Kelas 8 ini sudah Garuda. Monggo kakak-kakak angge menyikapi bagaimana supaya ramu rakit kerak di SMP ini jalan semuanya. Atau nggih? Yang terakhir ini ada namanya Renggalan Teladan. Harapannya besok Agustus depan ini target kita untuk dari Kuarnas turun ya untuk pramuka teladan. Syaratnya harus pramuka Garuda. Kapan pramuka Garuda? Ini Kak, awal-awal ini nanti, awal-awal tahun depan itu ada proses Garuda. Nanti diterbitkan di sekitar bulan April. Bulan April, Mei, Juni ini pengusulan untuk ke Kuarnas yang teladan. Bulan Agustus nanti akan bersama-sama. Baik ada yang Garuda, ada yang teladan. Nah, ini harapannya pada bulan Agustus. Untuk penegak yang kelas 10 saat ini liburan semesteran kedai sudah harus batara. Sambung nggak? Yang penegak liburan sudah nggih? Ya, alhamdulillah. Karena ini kebijakan sudah agak lama. Sehingga sudah bisa diterapkan. Kelas 10 naik kelas 11 sudah laksana. Kelas 11 Garuda, kelas 11 semester genap ini sudah pramuka teladan. Ya, itu yang penegak biasanya lancar ya penegak. Monggo lanjut Tingdong. Tahapannya seperti ini kakak. Jadi ada yang tahapan pertama seleksi, nanti diinfokan ke Gus depan. Ada dokumen pelantikan, ada 3 jenis hasta karya dalam bentuk video. Jadi hasta karya itu tidak hanya ditunjukkan kakak, tapi sekarang lebih mudah pakai video, dikirim. Gawe ning omah. Ya, sekarang dalam rangka untuk menggarudakan prosesnya lebih mudah. Tim seleksi dari Kuartir Cabang tidak perlu hadir di rumah-rumah, langsung dikirim lewat video. Kita memanfaatkan IT. Kemudian ada aktivitas pendukung, pengurus, OSIS, dan seterusnya. Lanjut Kak. Ini tim seleksi di Kuartir Cabang. Kita sesuai dengan anggaran dasar, ya, sesuai dengan aturannya, yaitu ada pembina satuan pemilu Gus depan, ada majelis pembimbing, ada orang tua, ada andalan ranting, ada tokoh masyarakat. Ini masuk dalam tim seleksi Garuda. Lanjut Kak. Oke, majelis pembimbing. Nah, ini perlu kami sampaikan. Tolong kakak, oke, dalam rangka untuk majelis pembimbing ini biasanya diikuti pasukan dari majelis pembimbing. Pertama, ketua majelis pembimbing jelas kepala sekolah. Ya, majelis pembimbing. Kepala sekolah ini selaku Kamabigus, kepala majelis pembimbing gugus depan. Diikuti di bawahnya para wakasek. Kalau SMA itu ada waka kurikulum, waka sarpras, kesiswaan, kemudian ada humas. Kalau di SMK ada di UDI. Nah, ini para mabi. Kemudian kalau di SD ya Kamabigus kepala sekolah, mungkin dengan pembantu pembina kalau di SD. Nah, terkait dengan majelis pembimbing ini ada materi khusus kakak, yaitu tentang orientasi majelis pembimbing. Dan ini nanti tahun depan insya Allah akan diselenggarakan secara in on in. Artinya in itu kita bersama-sama tatap muka untuk semua majelis pembimbing. Kemudian ada on, itu implementasi di gugus depan masing-masing. Dan terakhir nanti kita akan on lagi, in on in gitu ya. In lagi yang ketiga itu bersama-sama insya Allah dengan pengurus Kuartir Cabang. Ini program ke depan. Mudah-mudahan dengan pemberdayaan majelis pembimbing,
kemudian pemberdayaan operator SIPA, pemberdayaan pembina, dan juga penguatan kepada adik-adik pramuka. Ke depan Pacitan Amazing akan terwujud. Demikian hal yang perlu kami tekankan, kami sampaikan terkait dengan SIPA hari ini. Harapan dari Kuartir Cabang, pelaksanaan SIPA ini bisa terintegrasi semua gugus depan. Kakak-kakak pembina, kakak-kakak operator, ini sebagai ujung tombak di gugus depannya masing-masing. Kami mohon setelah selesainya kegiatan ini nanti didiseminasikan, diimplementasikan di gugus depannya masing-masing, sehingga tidak ada warga sekolah, pembina maupun siswa yang tidak memiliki KTA. Semuanya tercatat di SIPA dan memiliki kartu anggota. Ini harapan dari Kuartir Cabang. Kakak-kakak yang kami hormati, ini yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.